Ya, selamat siang kakak-kakak dan Kak Admin. Kita ketemu dan berjumpa lagi di tatap maya ya. Kemarin sudah tatap muka, ini eh, apa namanya perdana lagi di tatap maya. Nah, diharapkan nanti kakak-kakak bisa open cam ya Kak ya, bila mana tidak ada kepentingan yang lain Kak. Mohon izin untuk share screen Kak. Ya, selamat siang Kak. Kita ketemu lagi nggih. Sebelum mengawali pembelajaran pada tatap muka ini pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Kak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan Kakak. Terima kasih kakak-kakak semuanya sambil menunggu kakak-kakak yang belum hadir di tatap muka Jimet ini ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini, yang selanjutnya kita ketemu di asesmen otentik Kak dalam pembelajaran PJOK di 2.6 ya Kak ya. Nah ini Kak. Kesepakatan bersama, nah ini tentunya yang sudah kemarin sebelum tatap muka kita sudah sepakat nih Kak. Nih. Yang pertama menyalakan kamera bila mana ada yang kepentingan yang penting sekali bisa off kamera nih. Tapi bila mana kok sekiranya belum penting banget bisa open cam ya Kak ya. Yang selanjutnya matikan mikrofon bila mana nanti ada kami ataupun dari kakak-kakak ada yang presentasi bisa matikan mikrofon terlebih dahulu Kak. Hadir seutuhnya itu lebih pasti ya Kak ya. Nanti kita ketemu 19 kali Kak. Ini sudah 12 kali sampai hari ini sampai sekarang. Jadi tinggal 7 kali lagi. Yang selanjutnya yaitu menghargai waktu bersama. Nanti kita ketemu 2 JP ya Kak ya. Maksimalkan fitur chat. Fitur chat itu bermacam-macam ya Kak ya. Ada kolom chat, ada main room, ada juga di Figma Jam, dan ada yang itu Kak apa seperti kincir itu apa namanya Pak? Lupa nih. Lanjut raise hand sebelum bertanya nanti bila mana dari kami baru menyampaikan materi, langsung saja Kak klik raise hand yang ada di bawah bawah apa ya ini di toolbarnya ini ya Kak ya. Itu ada gambar tangan itu tinggal ditekan saja, dipencet. Nah, seperti ini ya Kak ya. Contohnya nah, berulang-ulang kali itu bisa bisa bertanya langsung Kak. Yang selanjutnya gangguan teknis adalah hal wajar Kak ini. Nah, nanti bila mana kok ada mati listrik, ada pulsanya habis atau wifi-nya putus, nah itu adalah gangguan teknis hal yang wajar Kak. Nah, sebelum itu Kak, apakah kita bersedia Kak untuk menyalakan kamera Kak untuk pertama kali ini Kak setelah tatap tatap muka. Bagaimana Kak Rinto, Kak Irma, Kak Isti, Kak Widi? Ini yang Kak Suartina sudah open cam ya. Bisa open cam Kak atau baru apa ya? Baru menyambil yang
lain Kak. Kalau menyambi yang lain, monggo bisa open dulu. Ya, selamat siang Kak Ridwan. Nanti sesekali kita open cam ya Kak ya untuk presentasi ataupun kita belajar kelompok di main room ya Kak ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Halo Sampai salah tahu kakak-kakak. Oke, monggo Kak. Oke, lanjutkan ya. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini penting sekali ya Kak ya. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, jadi nanti kakak-kakak itu diminta setiap kali pembelajaran di sekolah ataupun di instansi kakak-kakak itu selalu membuat asesmen otentik Kak. Nah, ini tidak harus di awal, tidak harus di tengah, tidak harus di akhir Kak. Jadi nanti bisa sesering mungkin ada asesmen otentiknya. Nah, terus selanjutnya yang asesmen otentik itu ada rubriknya ya Kak ya. Diberikan rubriknya karena nanti kan memudahkan kita untuk menilai. Yang ketiga ini adalah menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, nanti kakak-kakak itu sesekali juga minta rubrik yang dibuat rekan sejawat ataupun guru kelasnya bila mana kok ini sekiranya masuk dalam pembelajaran PJOK ya dikai, tetapi bila mana tidak masuk dalam pembelajaran PJOK ini ya kita kembalikan saja, ini tidak termasuk dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu ya Kak ya, kalau untuk yang dibuat rekan sejawat. Yang selanjutnya adalah ini Kak, agenda. Nah ini Kak, agenda kita pada hari ini, siang hari ini adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri. Lanjut, presentasi kelompok. Oh, yang sampingnya dulu Kak. Refleksi atau review hasil belajar mandiri, sebelah sampingnya diskusi kelompok, lalu presentasi setelah diskusi. Ya. Dilanjutkan yang terakhir adalah refleksi dan pesan kunci Kak. Nah, nanti diharapkan kakak-kakak itu merefleksi asesmen otentik kakak-kakak yang modul ajar kakak-kakak yang pernah dibuat ataupun dikirim pada modul pada ketugasan LMS yang kemarin Kak. Itu bisa dipakai lagi. Itu apakah ada asesmennya otentik atau tidak, nanti kita bahas bersama-sama Kak di dalam diskusi kelompok ini ya Kak ya. Nanti kakak dibuatkan kelompok main room ya Pak. Lalu setelah nanti diskusi di dalam main room itu kakak-kakak pada kelompok kakak-kakak diharapkan nanti presentasi Kak. Setelah presentasi kelompok yang lain itu merefleksi ataupun umpan balik kepada kelompok yang presentasi tadi Kak. Mari masuk ke agenda pertama Kak, yaitu refleksi hasil belajar mandiri, tampilkan ini ya Kak ya. Refleksi atau review hasil belajar mandiri ya ini Kak. Ini review hasil belajar mandiri yang itu tadi Kak sudah saya katakan tadi ya. Apa namanya? Yang pernah dibuat kakak-kakak lalu pernah dikirim ke LMS. Nah, itu nanti bisa untuk direview kembali, direfleksi kembali di dalam eh, kelompok nanti Kak. Apakah itu nanti
ada apa asesmennya otentik atau tidak, dan ada jumlah berapa asesmennya otentiknya, dan memakai rubrik atau tidak, kan seperti itu nanti kita bahas di kelompok ya kak ya. Ada yang ditanyakan kak terkait ini kak, refleksi yang kemarin. Kalau belum ada kita lanjutkan slide-nya. Nah ini kak, ini ada dua gambar seperti yang ada di LMS yang sudah kakak-kakak jawab kemarin. Nah ini kak, yang pertama adalah ada gambar peserta didik sedang menggiring bola yang ada kunnya itu ya kayak ada kun kerucut warna oranye itu. Seragamnya biru semua bertiga. Tas keterampilan gerak dribbling zigzag, dan sebelahnya adalah ada dua pemain yang warna biru dan warna merah itu berlawanan, bisa nantinya berebut ya kayak itu. Nah, itu adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ini ada dua ya kak ya. Kita lanjutkan. Nah ini kak. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Bisa dijawab di anu kak, di kolom chat kak, monggo kak. Yang tadi ya, pertanyaannya adalah gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Bisa dituliskan di kolom chat kak. Dan gambarnya ini saya ulang kembali. Nah ini, gambar mana kak? Coba kak. Bisa dituliskan di kolom chat. Sepertinya yang petugasan LMS ada yang menyebutkan bisa yang A, bisa yang B gitu ya kak ya. Ada yang A, ada yang B ini. Dan nanti monggo kakak-kakak bisa dituliskan lagi di kolom chatnya ini ya kak. Kemarin ada setelah di survei itu ada yang milih A, ada yang juga yang milih B. Oke, dari Kak Widi ini sudah menuliskan di kolom chat. Gambar B, ya oke Kak Widi, asesmen sepak bola mulai aktivitas sepak bola. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Di mana guru melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain sepak bola. Asesmen otentik dalam konteks ini mengacu pada penggunaan gerak atau keterampilan secara nyata dan relevan dengan situasi atau konteks di luar ruang kelas saat pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak Widi. Ini Kak Widi on pertama kali dan menjawab di kolom chat juga pertama kali ya. Nanti bisa disaringkan Kak Widi untuk pendapatnya Kak Widi ya. Kakak-kakak yang lain monggo Kak bisa dituliskan Kak.
Kak Suhartina gambar yang bermain sepak bola. Karena dalam bermain sepak bola, peserta didik dapat mencerminkan keterampilan gerak dan dapat mengembangkan gerakan yang bermacam-macam. Berarti yang bermain sepak bola ini yang B berarti ya Kak Suhartina nggih. Iya, Kak. Iya, Kak. Siap Dan Kak Suhartina. Bisa di open mic Kak Widi untuk pendapat Kak Widi. Monggo Kak Widi. baik, Kak. Sambil makan siang. Ya, Ya. oke. Open cam Kak. Aduh, bentar. Ya, kami tunggu Kak. Cek, cek, cek. Monggo Kak Ridwan dituliskan di kolom chat Kak Ridwan. Ya. Siap Kak Widi, monggo. Baik, Kak Nugroho Cek, dan cek, cek, cek. Kak, Kak Ridwan, ada apa? Mantap Kak Ridwan, mantap. Eh, sekarang, Kak, ya. Untuk gambar 2, kenapa bisa dikatakan dengan asesmen otentik? Dikarenakan dalam konteks gambar 2 itu berkaitan dengan konteks nyata, di mana bermain sepak bola merupakan aktivitas yang relevan ya Kak, nyata dalam menguji keterampilan gerak. Di dalam gambar tersebut, peserta didik harus menggunakan keterampilan, yaitu menggiring bola, mengontrol bola, serta bisa berkomunikasikan dengan rekan-rekan atau dalam satu tim gitu. Serta bisa merespon situasi dalam permainan. Kemudian selanjutnya untuk asesmen otentiknya itu bisa menggunakan yang namanya konteks aktual, di mana perbedaan dari gambar yang A dan gambar yang B itu menunjukkan tes melewati rintangan. Kalau yang A zigzag seperti itu toh Kak, itu lebih bersifatnya tidak mepresentasikan penggunaan keterampilan gerak dalam konteks yang sesungguhnya. Kemudian apalagi ya? Keterlibatan dalam aktivitas yang berbasis tim. Dalam sepak bola kan tidak hanya menguji keterampilan individu, tetapi kan harus ada yang namanya kerjasama, Kelompok ya Kak ya. ya kelompok, kemudian keterampilan dalam satu tim, keputusan mengambil yang namanya keputusan secara cepat, beradaptasi di lapangan, dan seperti itu Kak menurut saya. Terima kasih Kak Ya, Nugroho. saya putus ya Kak ya sebentar. Oke. Rubriknya satu aja Kak Widi. Oh, oh ya, baik Kak. Nggih. Berarti nanti ada oke, ya baik Kak. Bisa disebutkan Kak Widi untuk rubriknya satu aja untuk rubrik penilaian dalam yang Kak Widi memilih yang B tadi Kak. Monggo Kak. Kalau saya lebih ke konteks nyata itu Kak. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Widi. Kita beri aplaus kepada Kak Widi yang sudah memberikan pendapatnya Kak. Yang selanjutnya Kak Mariati ini. Ya, oke. Gambar B, peserta didik bisa menerapkan teknik dasar permainan sepak bola dalam situasi sesungguhnya. Oke, terima kasih Kak. Monggo Kak Ridwan, bisa berpendapat Kak Ridwan. Open cam ya Kak Ridwan ya. Maaf Pak. Wah, di teman saya Pak tadi.
Yang ambilkan tangan teman saya malah pergi. Oh, Dilanjut Pak. Ini saya menyemak di sampingnya. siap. Siap, monggo Kak Ridwan. Siap. Terima kasih. Yang selanjutnya coba Kak Rinto, monggo Kak Rinto. Ini sepertinya berbeda yang menjawabnya di LMS ya Kak Rinto ya. Monggo Kak Rinto bisa berpendapat. Kenapa kok milih yang sebelahnya ini Kak Rinto, yang A ini Kak Rinto? Kak Rinto, belum? Kalau belum, coba Kak Irma, monggo Kak Irma. Bisa berpendapat Kak Irma. Kenapa memilih A atau memilih B Kak Irma? Belum juga. Kita sambil menunggu Kak Rinto ya. Monggo Kak Dila atau Kak Aji. Monggo Kak. Milih A atau milih yang B Kak untuk yang pertanyaan ini Kak. Aduh. Nah ini. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Monggo Kak Dila dulu. Monggo Kak Dila. Belum. Kak Aji. Monggo Kak Aji. Kak Aji. Belum ada ya. Kak Rinto. Kita ulangi lah Kak Rinto. Monggo Kak Rinto. Ya, satu lagi nggih Kak nggih. Monggo Kak Suartina bisa berpendapat. Monggo Kak. Dibuka dulu Kak mic-nya Kak. Oke. Monggo Kak. Baik, Kak Nugroho. Saya memilih yang aktivitas B atau bermain sepak bola itu karena di situ banyak gerakan-gerakan gerak dasar dalam olahraga sepak bola yang bisa dilakukan oleh anak-anak dan anak bisa berkreatif di situ. Misalnya dalam menendang bola tidak harus kan ada menendang bola menggelinding, ada menendang bola yang jauh dan dekat. Itu anak-anak bisa memvariasikan dengan keterampilan dia sendiri dan dia bisa mengembangkan, karena dalam variasi dalam asesmen otentik kita juga harus berusaha agar anak bisa mengembangkan keterampilannya. Begitu Kakak. Terima kasih Kak Suhartina sudah menjawab. Monggo Kak Ridwan. Monggo Kak bisa berpendapat. Terima kasih Pak Nugroho. Saya Ya. berpendapat nih di sini saya memilih Open gambar cam yang Kak, open cam Kak. gambar yang apa? Tapi apa cam ini? Enggak bisa Pak. Monggo dilanjut. Kami tunggu. Saya milih gambar yang pertama itu karena apa namanya, di gambar yang pertama itu justru kalau menurut saya itu karena geraknya tidak kompleks dan hanya mendribble bola, sehingga rubrik penilaiannya itu nanti cuma hanya tentang keterampilan gerak dribbling, nggak seperti itu. Turun Pak. Ya, terima kasih Kak Ridwan, Kak Suhartina, Kak Widi, dan kakak-kakak yang lain. Coba kita nanti ulas bersama ya Kak ya, apakah yang itu asesmennya yang muncul itu, memang semua ada asesmennya, tapi kan yang paling
dominan dan paling kompleks ada di mana Kak ini. Kita lanjutkan Kak untuk materinya. Nah ini tadi sudah. Nah ini ya Kak ya. Yang pertama tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang kedua asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi itu yang paling penuh itu di asesmen sepak bola melalui aktivitas ya Kak ya, karena kan seperti yang dikatakan Kak Widi tadi, berkelompok bisa saling berkomunikasi di dalam kelompok ini tadi Kak, dalam artian bisa apa ya, interaksi antara lawan dan musuhnya itu ya Kak ya. Misalnya itu tadi yang berwarna biru dan yang kaos berwarna merah. Tapi kalau yang tes keterampilan itu individu Kak. Jadi kita belum bisa dikatakan itu asesmen sepenuhnya ya Kak ya. Memang sudah ada asesmennya tapi belum sepenuhnya Kak itu. Karena individu mandiri kita bisa menyelesaikan sendirian kalau dribbling zigzag seperti itu Kak. Kita lanjutkan Kak. Nah ini, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah ini Kak, coba Kak, ada yang berpendapat Kak, yang belum Kak Elin, monggo Kak Elin. Nah ini, sudah ada Kak Elin. Monggo Kak Elin. Kak Elin, belum. Kak Dela, belum juga. Kak Aji, monggo Kak David. Oh, oke. Siap Kak David. Kak izin sambil OTW di jalan. Siap, monggo monggo. Kak David ini. Kak Rinto ada? Ya Kak ada. Oh, monggo Kak Rinto bisa berpendapat Ngomong Kak ini mau yang. sinyalnya hilang-hilang terus ya Kak. Oh, siap. Monggo Kak berpendapat Ini yang Kak pertanyaan nomor 2 sekarang untuk Kak. yang gambar pertama tadi loh. Tadi yang gambar 2 yang pertama tadi loh. Saya tadi sempat hilang. Saya kayaknya agak berbeda itu dari teman-teman. Kalau saya itu Betul, betul, betul. untuk tes keterampilan dribbling atau zigzag itu menurut saya bisa pergunakan dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK karena dari setiap siswa itu kan secara nyata itu bisa apa ya dilihat dari keterampilan geraknya yang nyata Kak, dari murid-murid dalam konteks yang nyata dan relevan itu bagaimana cara melakukan dribbling, kemudian lari zigzag menggunakan bola, kemudian bagaimana gerakannya seperti itu Kak. Kalau saya Kak. Terima kasih Kak Rinto. Ini memang gambar ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya Kak ya. Memang semua itu benar. Tetapi yang penuh itu asesmennya penuh itu malah yang ada lawannya Kak. Jadi peserta didik itu bisa mendribling, bisa zigzag, bisa lari cepat, dan ada lawannya Kak yang terutama Kak. Seperti itu Iya, Kak. iya. Yang kedua Kak Rinto, ini, Kak, ini belum. bagaimana Bagaimana peserta didik pelibatan dalam ya? proses asesmen tersebut? Dari gambar 2 anak ini mungkin yang bisa saya amati yaitu mungkin teknik istilahnya individu dari masing-masing anak ini Kak. Bagaimana cara mendribbling bola kemudian dihadapkan pada lawannya, kemudian bagaimana teknik individunya
kemudian apa ya, penguasaan teknik-tekniknya mungkin itu Kak, proses asesmennya. Lebih kompleks ya Kak Rinto ya berarti kalau yang ini ya. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Rinto. Terima kasih, kita beri aplaus Kak Rinto nih. Selanjutnya ini Kak, aduh mana ini? Nah, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas Kak? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Nah ini eh, bagaimana ya Kak ya? Coba Kak Ridwan, monggo Kak bisa berpendapat Kak untuk penjelasan ini. Monggo Kak Ridwan. Kita pindah ke Kak Maryati, monggo Kak. Bisa berpendapat yang pertanyaan ketiga ini Kak. Monggo Kak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kesempatan yang diberikan kepada saya menanggapi berkenaan dengan pertanyaan bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Yang pertama adalah tentu saja untuk tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu memperbaiki. Jelas mboten? Jelas nggih? Oke. Tujuan pembelajaran, berkaitan dengan tujuan pembelajaran adalah siswa diharapkan mampu melakukan atau teknik dasar dalam proses pembelajaran sepak bola. Di samping itu, siswa juga memahami tentang pengetahuan dasar tentang sepak bola. Yang tidak kalah pentingnya adalah dari aspek sosial, yang mana nanti siswa diharapkan mampu melakukan kerjasama dengan timnya sendiri, ataupun pandai membaca situasi lawan. Sedangkan adapun bentuk aktivitasnya untuk siswa adalah tentu saja saya lebih berpendapat dalam bentuk simulasi pertandingan yang sesungguhnya. Sedangkan untuk pelibatan murid, dalam pelibatan murid ini saya berpendapat ada dua. Yang pertama adalah sebagai objek, di mana siswa nanti akan dinilai kemampuan motorik, pengetahuan, dan sosialnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai penilai. Jadi penilaian antar teman sejawat. Nah, dalam pelibatan murid itu seperti saya sampaikan tadi ada dua, yaitu perannya adalah sebagai istilah objek di mana yang di asesmen. Kemudian yang kedua adalah sebagai asesmen. Cuman tetap itu semuanya harus dalam proses pendampingan oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Demikian pendapat dari saya Kakak. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maryati, komplit sekali nih ya, seperti jamu komplitnya gitu ya. Ini ya, ada tujuannya, ada bentuk aktivitasnya, pelibatan murid itu pun juga sudah detail sudah detail dikatakan Kak Maryati ya, yang ada di SMK 1 Pajangan. Terima kasih Kak Maryati, kita beri aplaus pada Pak Maryati. Berarti ini sudah mengerucut Kak ini. Paham sekali kakak-kakak ini ya. Nah ini Kak. Ada langkah yang langkah-langkah mendesain asesmen otentik Kak. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran, yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Nah, ini tadi sudah dikatakan kakak-kakak, dan terakhir Kak Maryati kita menentukan tujuannya dulu. Yang kedua, tetapkan kriteria
ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu tentukan kriteria tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Nah, ini ya Kak ya. Ya, ada ketiga ini ya Kak ya. Tapi nanti ada lagi Kak ini. Nah, ini yang keempat, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Nomor 5, integrasikan keterampilan dan pengetahuan, yaitu pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberi gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman, yaitu tentang desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini, menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang terakhir yaitu lakukan uji coba, nanti bisa diuji cobakan Kak ini ya. Tidak hanya mendengarkan ataupun melihat ya Kak ya, tapi juga diujikan. Yang kedelapan yaitu dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen dilaksanakan. Dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Ini seperti yang dikatakan Kak Mariati tadi sudah komplit sekali ya, seperti ini Kak. Yang 9, revisi atau peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Yang ke-10, refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Ya, ini Kak. Tadi juga sudah dikatakan pada Kak Mariati, ini sudah mencakup semuanya ya Kak ya. Ada yang ditanyakan Kak terkait 1 sampai 10 tadi Kak, langkah-langkah mendesain asesmen otentiknya. Kalau belum kita lanjutkan ke ini Kak. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas. Wah, ini komplit sekali nih Kak. Dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuatnya. Adakah kakak-kakak yang bisa berpendapat? Monggo Kak, langsung raise hand Kak, monggo Kak. Ini komplit sekali ini. Seperti apa asesmen otentiknya dan rubrik yang dibuat. Mungkin Kak Suhartinah ini Kak. Nah, karena di sekolah Kak Suhartinah ada ini ya. Monggo Kak Suhartinah. Baik, untuk peserta yang heterogen kita berarti harus memakai asesmen yang bisa mencakup semuanya, yaitu kita membuat asesmen yang lebih umum. Jadi tapi di situ nganu ya tungkai yang tidak sama panjang. Untuk yang disabilitas
kita buat tersendiri gitu. Karena memang kemampuannya berbeda dengan yang umum, dan untuk yang disabilitas kita buat untuk namanya itu apa itu, kriterianya tersendiri gitu. Sedang untuk yang atlet itu kita membuat asesmennya yang ada di level di atasnya, jadi pengetahuan yang lebih karena dia sudah menjadi atlet, sehingga kita harus membuat asesmen yang berbeda dengan yang tidak atlet maupun yang disabilitas. Begitu Kakak. Terima kasih Kak Suhartina. Jadi nanti asesmennya ataupun rubriknya juga ini sendiri-sendiri ya Kak ya, kalau ada yang Dibedakan, heterogen, atlet dan sebagainya. harusnya dibedakan. Oke Kak. Ini apakah Kak Suhartina mengacu kepada apa ya namanya ya, perbub ataupun dari peraturan dinas atau bagaimana Kak ini? Saya belum baca yang itu. Jadi membuat sendiri ya Kak ya untuk yang oh ya siap ya. Tidak masalah Kak. Terima kasih Kak Suhartina sudah memberikan pendapatnya untuk yang contoh asesmen otentik dan rubriknya ya Kak ya, terkait yang peserta didik heterogen, ada atlet, dan ada juga yang umum ataupun peserta didik disabilitas dengan tunggal yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmennya ya tadi sudah dikatakan Kak Suhartina. Jadi Kak Suhartina membuat asesmennya sendiri. Memang di Merdeka ini bisa di apa ya Kak ya, kita diberi keleluasaan ya Kak ya. Tetapi keleluasaan itu harus mengacu pada permen-permen yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Suhartina. Kita lanjutkan ya Kak ya. Nah ini Kak, terkait tentang LMS Kak ini, yang sudah kakak-kakak isi, sudah kakak-kakak pelajari itu ini muncul ya Kak ya di sini ya. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6.B elaborasi isi. Nah ini Kak, apakah sudah apa ya Kak ya? Sudah pas, sudah bisa dijalankan Kak ini, dipraktikkan ke instansi kakak-kakak ini kalau yang 2.6.B elaborasi isi ini Kak. Ini bisa di-download juga Kak ini di LMS-nya. Nah ini ya Kak ya. Yang sekiranya ada modul-modul seperti ini bisa di-download Kak. Nah ini untuk acuan kita ya Kak ya, untuk kita belajar walaupun nantinya LMS-nya ini berakhir kan nanti kakak-kakak bisa mempunyai bahan bacaan atau bahan-bahan untuk membuat rancangan-rancangan modul, rancangan-rancangan asesmen, dan rancangan apa itu namanya, rancangan rubriknya Kak. Seperti itu ya Kak ya. Nah, ini Kak, diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah mencoba contoh rubrik asesmen dari dengan asesmen diri dengan portofolio. Nah, ini yang dibuat kakak-kakak kemarin ya Kak ya, yang sudah dikirimkan di LMS Kak. Nanti dipersiapkan untuk didiskusikan di dalam kelompok. Tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Petunjuk 1. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Yang kedua, jenjang pendidikan bebas. Yang ketiga, kelompok A membuat rubrik penilaian diri ataupun siswa. Yang
kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Yang C, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu 30 menit, media pengerjaan bebas Kak. Nanti kakak-kakak bisa menggunakan Word, menggunakan PPT, ataupun mana kalanya yang kakak-kakak agak mudah ya Kak ya. Bisa Canva juga bisa Kak. Nah, nanti kami bagi kelompoknya 3 ya Kak ya. Kelompok 1 yang A itu membuat rubrik penilaian diri. Yang B, kakak-kakak membuat penilaian oleh teman. Yang C, kakak-kakak membuat rubrik observasi guru. Nah, itu ya kayak nanti mohon izin untuk saya buatkan break room. Saya bagi 3 kelompok Pak ini kan. Breakout room. Jadi 3, 1, 2, 3. Nah, ini. Monggo Kak bisa di break room ya Kak. Ya. Monggo Kak Widi, Kak Ridwan, Kak Dila, Kak Irma, Kak David, Kak Isdi, Kak Elin bisa berdiskusi Kak terkait yang tadi pertanyaan yang tadi ya Kak ya. Ini kelompok 1 ya Kak. Tes, kakak-kakak ada yang on. Kak Ridwan, halo. Mas Febri, Bu Irma. Harap, wait. Kayak digarap ayo. Apa tuh? Kon gawe rubik. Kak Isdi mendua ya. Kasih Mbak Dela, Mbak Del. Nggak nyaut ya. Bui, tuh.
Mas Febri ki nandi? Turu paling. Wah, Dapat barangnya turu paling. bagaimana ini? Yuk ya digarap yuk saya tak share. Kon gawe Rubik aduwe kelompok 1. Kelompok 1 ki berarti se rubriknya kaya sing anu Duk, rubrik pembelajaran apa rubrik asesmen otentik kuwi to Mas Rit. Ben. Bebas Jenengan iki seneng sekolahan po? Bisa kok. Oh, ndek ya mene. Jam 3 balik. Heeh. Berarti aku lagi ngomong. Ngapa? Lagi ngomong. Jahit kalep matras jebol. Jajal on cam. Jebol yo wah matras mau digarap kita. Oke, boleh. Cek. Ini ya iki apa ya? Saka tujuan pembelajaran. Kan kono yang ngene iki. Ngapa, Mas Rit? Ora iki kancaku ya. Oh. Jenengan lagi nganu yo. Jahit. Heeh, jahit. Tangan. Ini iki Duk lek gawe sik ndi yo. Iki. Nah, ngene iki duduk kelompok 1 tentang apa mau? Iki tos dikei saka apa anu? Ora sih. Gawe ngono kuwi duduk membuat form Rubik. Nah, form itu kan ono tujuan, ono kriteria, ono aktivitas tugas, ono Rubik penilaian itu. Awake dhewe kelompok 1 tentang tapi membuat Rubik penilaian diri siswa. Penilaian diri. Penilaian diri. Diri siswa. Apa sih arep dinilai nak siswa ki? Apa nih? Pertanyaannya tentang apa toh? Adit. Pilot membuat form Rubik berdasarkan materi sepak bola. Tentukan tujuan pembelajaran, kriteria pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form Rubik. Ya bener iki. Tujuannya. Tapi awake dhewe iki membuat Rubik penilaian diri siswa, penilaian diri saka siswa. Berarti menilai teman sejawat. Oh, duduk. Iya, penilaian teman sejawat. Iya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu nak teman sejawat iki piye? Satu pengikut baru. Wih, siapa tuh? Mas Ridwan tak edit ya. Rampung rong yang jahit ki. Jahit jebole ukah pala tok. Wah. Kok sregep banget teh. Ngopo ra tuku anyar? Aku iki tuku loro matras anyar. Di siji iki tuku loro, siji man-man. Busane sape. Meng kalepe rano terus tak jahit. Main di telu sanggo. Tempelan yo. Materi ini lagi tekan senam. Nah, penilaian diri berarti saka siswa, masa peserta didik mampu ya ngono kuwi. Iya, iso kan tujuannya. Peserta didik Jadi dapat melakukan sepak bola apa? Teknik dasar apa? menendang bola wae ke arah teman dengan tepat. Peserta didik mampu melakukan teknik Mengoper bola. menendang apa mengoper? Bebas menendang bola. Menendang bola. Ke Gawang wae apa? teman wae ya, passing wae dihitung. Ya, menendang bola ke temannya, ke teman. Ke teman lah. Dengan tepat degrine. Pas rameng C. Ya. Terus yang tujuan keloro langsung nang keterampilan apa langsung nang sikap. Tujuannya sih jual piye saukah? Jarine kon nganggo pengetahuan mau keterampilan ana pengetahuan. Oh. Ya berarti KI3-ne pendidik mampu apa? Mampu Peserta memahami didik mampu memahami ya ora melakukan yo. memahami
Memahami. Memahami. Ya, kayak 3 toh. Memahami teknik dasar. Orang teknik dasar, teknik mengoper bola, apa menendang bola ke arah teman ngono kuwi ya. Oke. Menendang bola ke Dengan tepat. Podo wis ah. Bola teman. ribet-ribet. Oke. Tepat. Piye tepat? Kriteria ketercapaian. Maksudnya podo sih KKTP kan beberapa persenane lho Mas ora. Nak KKTP iki. Iya. Dengan berapa persen berapa persen kita iki wae tak copy dengan berapa persen wae ya. Liyane tau nanti ya iki turu tenan iki mesti. Aku nek aku mau rasa mau ora meneng wae aku. Lah masa aku ora gak nugroho di nganu. Aku kelingan sik wingi wae aku sien nggawa mulih amplop kan lho. Serang ngono Mas. Bilang wis bablas ya jan ya. Wah, nggo apa? Yo. Tinggu ngomong apa to? Meng kliwatan. Klamit ngono ya men. Lumayan iso tuku bensin ini ya. Rasake. Mas saya pas tadi mampu melakukan teknik menendang bola dengan piro ya teman 86% gitu. Nek ora persen piye? Misale KKTP ini nek jumlah operan misalnya 10 operan. Boleh. Tadi mampu melakukan teknik menendang bola ke teman dengan langsung dengan 10 putaran dengan sebanyak sebanyak 10 tendangan. 10 tendangan dengan tepat, tepat. Lanjut. Tadi mampu memahami menendang bola ke arah teman. Memahami loh Mas iki. Mampu memahami apa nganune? Ini menganalisis sih. Heeh. Kayak saya. Tadi mampu memahami ganti rasa. Ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Memahami teknik menendang bola ke arah teman dengan benar nih. Ya, dengan benar ini, dengan tepat, dengan benar ini tekniknya. Wis padha wae ya. Wis ya. Yo, sekarang aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Langsung bae disebut ke aktivitas atau tugas. Nah, aktivitasnya iki saya delete. Aku ki aktivitasnya delok iki. Menendang. Misalkan menendang, peserta didik melakukan gerakan menendang secara berpasangan. Lu Mas aktivitas pembelajarannya maksudnya? Oh, ngono kuwi ya kena. Ya. Menendang berpasangan. Oke. Yes. Oke, saya delete. Peserta didik melakukan aktivitas menendang secara berpasangan apa? Pasangan we terus saling menghitung. Pasangan dengan jarak Nora? Yes. Dengan jarak piro? Dengan jarak 5 meter? 10 meter. Kira-kira sepak bola aktivitas kedua apa? Apa menendang tok? Menendang tapi berarti berlari sambil menendang ya? Menendang itu di tempat karo berlari aktivitasnya. Berarti apa? Siap di tempat karo berlari. Apa Mas? Jadi diam di tempat karo mandek operan karo sambil melayu operan.
Iki berarti iki ana loro. Menendang ana loro to? Aktivitas itu wae rasa. Kayak Iya. dawa-dawa mau tekan-tekane apa piye. Peserta didik melakukan aktivitas menendang secara berpasangan dengan jarak. Iki berarti masing iki peserta didik dilakukan. Peserta didik melakukan gerakan menendang di tempat dan masuk ora? Apa tambah apa? Wes, Ya rasa wis tau ya. aktivitas iki. Oh, siji wae? Siji wae ya? Iki wae kok le. Oh, dijelaske wae. Sing ngisar wae tinggu. Bisa pan dhuwur. Ngisar wae. Kan ro aktivitas to wis sing ngisar malah. Peserta didik melakukan gerakan menendang di tempat dan sambil berlari. Apa sik ndur wae ra kuwi? Jenengan iki jan wis marake dilema. Wis iki mikir ki. Aktivitas. Wis iso gawe to kuwi. Wah, jenengan ki kok tak tulis jenengku dhewe. Nah, aku iuran lho tujuan pembelajaran. Lah aku ora ketok ya kuwi lek gedhekke piye? Jan wis di Zoom Mas, di Zoom. Walah, diem ki iso to. Salah. Kuwi Kalau isine ngene iki sih. Ade kan menendang tok to. Nek menendang berarti kata-katane sik tak kopekke wae. Aku duwe deh. Dadine kaya level 1 iki sing tahap berkembang ana mempunyai kesalahan kuwi lho. Aduh, kegeden. Nah, berarti padha karo nek misale 10 kali tendangan kuwi sik pas loro. Engko sik berkembang mengko 10 kali tendangan sik pas 4. Engko layak iki 10 tendangan sik pas 6. Engko tengene layak 8. Level 5-ne 10 tendangan 10 pas. Masuk to? Iya, ya sik delete. Wes, terus aku tak madang sih. Wah. Emang nganu oleh nasi ya? Ngono aku dino makan siang ya, Wit. Masak apa? Dimasake kantin. Oh, penak ya. Asal ndak gue bekal. Mampu melakukan gerakan. Tapi sik do madange oke bekalan, Dren. Kok nak lawe rangan. Sik do madange oke lho. Biasanya sarapan sik do bekalan iki malah. Termasuk jenengan kuwi to. Mampu melakukan aktivitas menendang. Aktivitas apa gerakan? Gerakan yo. Gerak yo. Ya. Gerakan menendang ini juga Mas dengan beberapa kesalahan. Terus kesalahan menendang masih terlihat jelas. Yo kok level loro niki nganu bisa apa jenenge berkurang ngono kuwi lho, ana tingkat-tingkatane ngono wae lho, ya. Ya. Ngono ki padha kok prinsipe karo sik misale sekolah 2 terus 4 terus 6 terus 8 terus 10 sekolah 10 kan padha to. Heeh. Ya ngono ki ra apa. Ya jangkut jenengan koreksi ya, sik delete. Bener wi tak tinggal sik ya. Yo. Kok sik presentasi jenengan lho. Wis kono sik presentasi yo, kono wae aku tak tinggal jeneng. Arep metu sakjane. Wah. Oh iya. Ya. Wah, jan Eh. wis tiap kali karo Mas. Duit. Aku. Pokoknya nek SD Sendang Sari bisa diandalkan. Diandalke ngapa? Mengerikan. Wah, so sweet. Percaya aku ya, tinggal sik ya. Jan wis Mas Ridwan. Ya, keluar sebentar.
Sudah selesai Kak Widi, Kak Ridwan, Kak Dila, Kak Isdi, Kak David. Kurang sedikit Kurang Kak. sedikit Kak. Selamat datang kembali Kak Elin, Kak Suhartina. Selamat datang kembali Kak Mariati, Kak Irma. Selamat datang kembali di main room ini. Kita nunggu sebentar kakak-kakak yang belum kembali ya. Tadi sudah dikelompokkan. Selamat datang kembali Kak Rinto. Kita lanjutkan ya Kak ya. Ada bisa yang ingin presentasi monggo Kak. Dari kelompok 1 atau 2 ataupun 3 monggo Kak. Oke monggo Kak Rinto bisa. Oh, nggih. Siap Kak, terima kasih. Kami Monggo. dari kelompok pertama, Kak Mariadi, Kak Suhatinah, dan Kak Irma akan mempresentasikan rubrik penilaian antar teman. Sebentar, saya bagikan sebentar. Carling bisa Kak Rinto. Ya, Oke, ya. Open cam sampun ya Kak. kelihatan Ya. Kak? Belum. Oh, belum ya? Sambil ditunggu enggak apa-apa Kak Rinto. Ulang ya. Sambil ditunggu ya Kak, saya presentasikan ya. Iya Kak, monggo Kak Rinto. Ya, kami mau mencoba presentasi dari kelompok kami. Yang pertama dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, praktek yang akan dinilai adalah penilaian antar teman. Tujuan pembelajaran untuk yang pertama yaitu siswa mampu melakukan gerakan dasar passing, dribbling, dan shooting dengan benar dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami gerak dasar passing, dribbling, dan shooting serta peraturan permainan sepak bola dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan sportivitas dan kerjasama dalam permainan sepak bola. Kemudian rubrik penilaian antar teman. Aspek yang pertama, aspek keterampilan fisik. Indikatornya meliputi passing, dribbling, dan shooting. Kemudian untuk skornya 4 sangat baik, kemudian 3 baik, 2 cukup, dan 1 perlu peningkatan latihan. Dengan penjabaran 4 dapat melakukan ketiga teknik tersebut dengan baik dan lancar. Kemudian ketiga dapat melakukan ketiga teknik tersebut dengan sedikit kesalahan. Kemudian untuk skor yang 2 dapat melakukan ketiga teknik tersebut dengan beberapa kesalahan. Untuk skor 1 belum dapat melakukan ketiga teknik tersebut. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek kerjasama tim. Untuk indikatornya mampu bekerja sama dengan tim dalam aktivitas permainan sepak bola. Untuk skornya, skor 4 sangat mendukung dan menghargai tim. Skor 3 mendukung dan menghargai saja. Kemudian yang kedua, mendukung tim akan tetapi kadang-kadang masih kurang aktif. Untuk yang skor 1 tidak mendukung atau tidak menghargai tim. Kemudian aspek yang ketiga yaitu sportivitas. Untuk indikatornya menunjukkan sikap jujur menerima hasil pertandingan. Untuk skor 4
sangat sportif dan menghargai peraturan yang berlaku. Kemudian skor 3 cukup sportif selama permainan berlangsung. Skor 2 kadang-kadang sportif dan ikut menghormati aturan. Untuk skor 1 tidak sportif. Demikian kakak-kakak presentasi dari kelompok pertama. Terima kasih. Terima kasih Kak Rinto dan kelompok yang pertama mempresentasikan, kita beri aplaus. Monggo Kak, bila mana ada yang bertanya ataupun berpendapat lain terkait yang dibuat oleh kelompoknya Kak Rinto, Kak Mariati, Kak Irma, monggo Kak, dari kelompok lain. Monggo Kak Widi, nggih. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan dari kelompok Kak Rinto, untuk umpan di situ tertera bahwa ada tujuan pembelajaran, kemudian untuk di situ belum ada KKTP-nya nggih Kak. Untuk aktivitas tugasnya juga belum, hanya langsung pada rubrik penilaian. Kemudian saya mau tanya Kak, di situ untuk umpan balik, kemudian refleksinya sudah ada atau belum nggih Kak? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Widi. Untuk KKTP-nya memang belum dicantumkan ini Kak. Kemudian untuk refleksinya juga kayaknya belum ada ini Kak. Jadi nanti terima kasih atas tambahan dan masukan dari Kak Widi. Jadi nanti ketika kami akan membuat rubrik mungkin bisa kami tambahkan untuk KKTP-nya dan juga refleksinya. Yang jelas di sini kami memilih 3 aspek ini, itu nanti kita juga secara tidak langsung nanti kita akan mengetahui dari dari ketuntasan dari masing-masing anak dalam melakukan keterampilan, kemudian kerjasama dan juga sportivitas. Seperti itu Kak. Bisa ditambahkan Kak Mariati, monggo. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Rinto, dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada Kak Widi yang telah memberikan masukan. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena seperti yang disampaikan Kak Rinto, mulai dari KKP terus rubrik refleksi terus umpan balik dan sebagainya belum kita buat karena kita hanya kita mengacu pada soalnya. Untuk kelompok B itu membuat rubrik penilaian oleh teman sejawat, jadi kita belum membuat secara detailnya termasuk refleksi dan sebagainya. Jadi terima kasih saya ucapkan Kak Widi yang telah memberikan masukannya, dan nanti mungkin di ketugasan lainnya kalau membutuhkan secara komplit kita akan bikin secara komplit. Ngapunten Kakak, karena tugas kita belum komplit. Monggo Kak Nugroho. Siap, terima kasih Kak Mariati, kelompoknya Kak Mariati, Kak Rinto, Kak Irma. Benar ya, ada apa yang dikatakan Kak Widi tadi, hanya sedikit saja, nanti bisa dicantumkan ya Kak ya, atau ditambahkan. Kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang terlebih dahulu berpresentasi. Yang kedua, monggo Kak.
Kak Widi bisa? Nggih, Kak. Bisa. Saya charger dulu. Oh iya, nggih, monggo Kak. Tuh, nggak mati nanti. Saya mencoba screen dulu nggih, Kak. Mohon maaf Kak, kenapa sudah terlihat untuk Sampun Kak, iya oke. agak diperbesar sedikit Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Nugroho dan teman-teman semuanya. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 yaitu penilaian diri dari siswa. Untuk rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK pada materi sepak bola. Untuk yang pertama di tujuan pembelajarannya, kami memilih dari peserta didik mampu melakukan teknik menendang bola ke teman dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu memahami teknik menendang bola ke arah teman dengan tepat. Kemudian lanjut pada yang nomor 2 yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu melakukan teknik menendang bola ke teman sebanyak 10 tendangan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami teknik menendang bola ke arah teman dengan tepat. Untuk aktivitas satu tugasnya yaitu kita memakai aktivitas menendang yaitu peserta didik melakukan aktivitas menendang bola secara berpasangan dengan jarak 10 meter. Kemudian untuk rubrik penilaiannya, untuk komponennya di sini kami hanya memilih satu komponen karena tertuju pada penilaian peserta didik yaitu kita memilih komponen menendang dengan rubrik awal berkembang yaitu mampu melakukan gerakan menendang dengan beberapa kesalahan, yaitu kesalahan terlihat masih menendang kesalahan menendang masih terlihat jelas. Kemudian di berkembang mampu melakukan gerakan menendang dengan beberapa kesalahan atau minor. Kesalahannya menendang mulai berkurang. Untuk layak mampu melakukan gerakan menendang dengan benar. Kesalahan menendang jarang terjadi. Untuk cakap, lanjut pada rubrik cakap, yaitu mampu melakukan gerakan menendang dengan benar dan konsisten. Kesalahan menendang hanya terjadi sesekali. Kemudian mahir mampu melakukan gerakan menendang bola dengan benar, konsisten, dan efisien. Jarang terjadi kesalahan dalam teknik dasar. Kemudian keterangan mahir 5, untuk cakap 4, untuk layak 3, berkembang 2, dan awal berkembang 1. Untuk persenannya dari 0 sampai 100. Kemudian yang kelima, kreativitas dan keberagaman. Peserta didik saling memberikan kesempatan untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam permainan sepak bola seperti variasi teknik menendang. Untuk umpan baliknya, peserta didik memberikan umpan kepada temannya yang konstruktif mengenai performa mereka dalam permainan sepak bola. Selanjutnya yang ketujuh yaitu revisi dan peningkatan. Peserta didik didorong untuk melakukan revisi dan meningkatkan performa mereka berdasarkan umpan balik dari peserta didik lainnya. Kemudian peserta didik dibantu untuk mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya mohon maaf ini saya delete aja. Kemudian refleksi, peserta didik diminta merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain sepak bola. Kemudian refleksi ini dapat membantu peserta didik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan peserta didik, serta untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Untuk itu, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Nugroho. Terima kasih, Kak.
Terima kasih kelompoknya dari Kak Widi. Adakah dari kelompok lain, kakak-kakak kelompok lain yang ingin bertanya ataupun pendapat lain, Kak? Monggo, Kak. Belum ada? Ya, terima kasih kepada kelompoknya Kak Widi. Tidak ada yang bertanya ini ya, Kak, ya. Aman sekali. Ini sudah komplit sekali yang dibuat dari Kak Widi. Tentunya apa yang dikatakan Kak Suhartinah tadi kita harus membuat sendiri ya. Tentukan kepada peserta didiknya ya, Kak, ya. Jangan sampai kita membuat rubrik itu memberatkan kepada peserta didik. Terima kasih Kak, kita beri aplaus pada kelompok 2. Kelompok yang terakhir monggo Kak, Kak Aji ataupun Kak Elin monggo. Ya, baik, terima kasih. Saya dari kelompok yang terakhir, beranggotakan saya dan Kak Haji, akan membacakan. Karena maaf ini kita nggak bisa menampilkan ya, karena tadi diskusinya hanya lewat WA. Jadi mohon maaf, hanya bisa saya bacakan. Rubrik penilaian diri sendiri dalam permainan sepak bola. Di sini terdapat 6 aspek, yaitu yang pertama dengan kriteria 6 aspek yaitu teknik dasar dengan kriteria peserta didik menguasai teknik dribble, passing, dan shooting. Selanjutnya, kondisi fisik, stamina, dan kebugaran saat berlatih dan bermain. Ketiga, pemahaman taktik, kriteria pemahaman posisi dan strategi dalam permainan. Yang keempat, kerjasama tim. Peserta didik mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan setim. Selanjutnya, disiplin. Kedisiplinan dalam mengikuti instruksi pelatih dan aturan permainan. Dan mentalitas, yaitu dengan kriteria semangat juang dan ketahanan dalam menghadapi tekanan di lapangan. Di sini terdapat 4 skor penilaian, yaitu skor 1 itu tidak baik, skor 2 cukup, skor 3 baik, skor 4 sangat baik. Ini ada nanti untuk total skor, jumlah skor dari setiap aspek untuk mendapatkan total penilaiannya, dan total penilaiannya nanti bisa dibagikan jumlah total semua skor, yaitu 24. Seperti itu saja, Kak. Terima kasih. Terima Mungkin kasih ada kelompok yang terakhir Kak Elin dan Kak Aji. Adakah kakak-kakak yang ingin bertanya atau memberi pendapat atau masukan? Monggo Kak. Kalau tidak ada, kita beri aplaus kepada kelompok 3 dan tentunya kepada kakak-kakak semua. Ini sudah ternyata kakak sudah paham sekali, sudah bisa membuat rubrik ya Kak ya. Yang penting kita membuat sendiri dan dikondisikan kepada peserta didiknya Kak. Ini Kak, satu lagi Kak. Apakah ada hal yang baru di dalam pembelajaran sesi hari ini, Kak? Contohnya dulu, misalkan ya ini ya contoh, saya tidak pernah membuat rubrik. Hari ini saya bisa membuat karena ada acuannya ataupun dan sebagainya. Biasanya kan tinggal kopas-kopas gitu ya, Kak ya. Mau Kak, adakah yang berpendapat Kak?
Belum ada kakak-kakak? Oke, terima kasih Kak. Terima kasih kepada kelompok-kelompok semua. Ini sudah eh, bagus kelas, sudah baik sekali, sudah bisa kakak-kakak sudah bisa membuat refleksi. Ya seperti itulah eh, refleksi dan nantinya kakak-kakak diharapkan untuk tetap menggunakan refleksi itu kepada saat pembelajaran di instansi kakak-kakak. Kita lanjutkan Kak, mengingat waktunya ya. Selamat berdiskusi sudah, presentasi sudah. Nah ini Kak, yang saya tanyakan nanti. Hal baru yang dapat kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi ini. Yang kedua, jika Anda diminta untuk rugi kembali, proses seperti apa yang Anda akan lakukan? Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran? Tentunya ini sangat signifikan ya, kita membuat walaupun ya di modul itu ada, pasti ada, karena kalau tidak ada asesmen otentik ya kita tidak bisa mengetahui perkembangan peserta didik ya Kak ya. Kita lanjutkan refleksi dan pesan kunci Kak ini. Apa hal baru yang kakak-kakak dapatkan sejauh ini selama proses di modul 2.6? Nah, ini sudah tadi ya. Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, ceritakan dengan singkat. Nah, ini tadi juga sudah kakak-kakak ceritakan di kelompoknya masing-masing ya. Pesan kunci, asesmen membantu pembelajaran anak. Yang kedua, pelibatan murid dalam asesmen. Nah, ini tentunya ya tetap seperti yang kami katakan tadi, tetap membuat karena untuk mengetahui perkembangan bagaimana atau kondisi siswa, bagaimana atau anak bisa melakukan atau tidak, dan itu kan nanti ada poinnya, ada persennya sendiri. Seperti itu nggih Kak nggih. Pada akhir sesi kita hari ini kakak satu, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Nah ini tentunya ya Pak ya, ada asesmennya, ada rubriknya. Seperti yang dikatakan Kak Widi tadi, yang kelompoknya Kak Maryadi, Kak Rinto, Kak Erma tadi ya. Belum ada ininya, itu bisa ditambahkan. Selanjutnya sepertinya ini sudah selesai Kak, karena ini sudah tidak bisa digulirkan lagi, ini sudah mentok. Terima kasih kakak-kakak, kita sudah di akhir penghujung, sudah selesai 2 JP ya Kak ya, walaupun lebih sedikit. Terima kasih sekali, dan sesi akhir kita saya langsung untuk presentasinya Kak. Bisa kita foto bersama dulu Kak, bisa open cam, terus saya foto dahulu, monggo Kak. Kak Ridwan, Kak Elin, Kak Rinto, Kak Febri, Kak Dela, Kak Isti, Kak Erma bisa open cam. Nah, Kak Erma baru pertama kali ini, saya print scan dulu. Gaya biasa dulu Kak. Wah, saya kok nggak muncul-muncul ya ini ya? Ya, ditunggu Kak. Sebentar ya. Nah, lanjut kita gaya bebas. Ayo Kak Rinto, sudah belum? Kak Ridwan? Sudah, tapi belum muncul-muncul lah ini Kak. Duh, gimana ini? Terus delete malih. Nanti baru selesai baru muncul. Lanjenengan le. Tinggal ya Kak, oke, ditinggal ya. Laptopnya nang balik tembok kok ya. Gini iki. Oh, iya. Lagi anu Kita gaya bebas Kak. Nah, oke Kak Rinto, gaya bebas. Boleh apa aja. Oke. Acting berbagai macam. 1, 2, 3. Ya, sebentar Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk menutup pembelajaran pada sesi akhir 2.6 ini.
Monggo Kak, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Amin. Ulang kasih. Oh, belum saya tutup Kak ini recordnya. Saya tutup dulu. Stop record.